Ya, di tengah gencatan tarif China dan Amerika Serikat, aktivitas manufaktur Beijing secara tak terduga melemah pada bulan Juli 2025 ke level terendah dalam 3 bulan terakhir, dan turunnya angka PMI manufaktur tersebut mengindikasikan ekspor China mulai melambat dan permintaan domestik yang masih lesu. Aktivitas manufaktur China secara tidak terduga melemah pada Juli 2025 ke level terendah dalam 3 bulan terakhir, meskipun Beijing dan Washington telah menyepakati gencatan tarif. Pelemahan ini mengindikasikan ekspor mulai melambat dan permintaan domestik tetap lesu. Data Biro Statistik Nasional China mencatat Purchasing Managers Index manufaktur turun menjadi 49,3 dari 49,7 pada Juni. Angka ini di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi, serta meleset dari perkiraan median 49,7. NBS menyebut gangguan produksi disebabkan oleh suhu tinggi, hujan lebat, dan banjir di sejumlah wilayah, serta masuknya periode low season pada Juli. Subindeks harga input sektor konstruksi melonjak ke 54,5 dari 48,3, mencerminkan kenaikan tajam harga material bangunan seperti baja. Indeks harga pembelian bahan baku utama naik di atas 50 untuk pertama kalinya sejak Maret, menandakan adanya perbaikan harga di sektor manufaktur. Pelemahan di awal kuartal 3 2025 menandakan risiko perlambatan ekonomi China yang lebih dalam, seiring gangguan perdagangan global dan lemahnya belanja konsumen. Meski selama ini China masih mampu bertahan dari tekanan tarif tinggi, sebagian besar berkat percepatan pengiriman ekspor dan permintaan kuat dari pasar non-Amerika Serikat, momentum tersebut mulai memudar. Berbagai sumber IDX Channel. Inflasi Amerika Serikat tercatat naik pada bulan Juni karena tarif Trump meningkatkan harga barang impor. Laporan dari Departemen Perdagangan menunjukkan harga barang pada bulan Juni membukukan kenaikan terbesar sejak Januari. Dalam 12 bulan hingga Juni, inflasi inti naik 2,8% setelah naik dengan margin yang sama di bulan Mei. Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan melaporkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 0,3% di bulan Juni setelah kenaikan 0,2% di bulan Mei. Dalam 12 bulan hingga Juni, harga PCE naik 2,6% di luar barang-barang yang sensitif terhadap tarif. Harga bensin dan produk energi lainnya naik 0,9% setelah jatuh selama 4 bulan berturut-turut. Sedangkan harga jasa naik 0,2% untuk 4 bulan berturut-turut. Sebagai catatan, data PCE pemirsa merupakan ukuran inflasi inti yang dicermati oleh Federal Reserve dalam menentukan arah suku bunga. Anda kembali di Market Buzz, pemirsa. Di tengah optimisme capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Ya, dan sejumlah lembaga internasional ramai-ramai memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah 5%. Di tengah keyakinan pemerintah akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Meski sejumlah lembaga internasional ramai-ramai merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun proyeksi tersebut masih di bawah 5%. Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sebesar 4,8% dari sebelumnya hanya 4,7%. Hal tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025. Senada dengan IMF, S&P Global Ratings yang mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 hanya sebesar 4,8%. Proyeksi tersebut dipengaruhi permintaan domestik yang menunjukkan tanda-tanda melemah di awal tahun. Sementara itu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025 yang memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1%. ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office atau AMRO juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyambut positif proyeksi IMF terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik menjadi 4,8%. Apindo yakin konsumsi rumah tangga hingga keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional akan mendongkrak pertumbuhan. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% dari sebelumnya 4,7% pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam, optimistis Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di angka 5% seiring dengan target pemerintah lantaran masih yakin pada konsumsi rumah tangga hingga peluang dari keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional hingga meningkatnya konstruksi yang mengungkit investasi. Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan. Ya. Jadi PHK akan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ya di semua negara juga mengalami, bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah. Meski di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, APindo berharap pemerintah perlu menyiapkan kebijakan insentif, khususnya insentif pajak yang lebih relevan dan selektif sebagai langkah memutus rantai pelemahan produktivitas di tengah tekanan ekonomi global. Strategi yang dinilai efektif adalah pemberian relaksasi pajak pada sektor-sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penerimaan negara seperti otomotif dan pembelian rumah. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, PT Aman Mineral Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham AMMN membukukan rugi bersih sebesar 148,72 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,44 triliun rupiah pada semester 1 2025. Ya, catatan rugi tersebut berbanding terbalik dari capaian laba bersih sebesar 475,24 juta dolar Amerika pada semester 1 tahun 2024. Adapun rugi bersih yang dibukukan perseroan sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang menyusut menjadi 182,59 juta dolar dan penjualan bersih Aman Mineral sebagian besar berasal dari penjualan katoda tembaga yang mencapai 18.522 ton atau setara dengan 41 juta pon. Terkait capaian kinerja perusahaan, Presiden Direktur Aman Mineral Arif Sidarto meyakini bahwa kinerja keuangan akan terus membaik seiring dengan perseroan yang tetap berkomitmen pada strategi jangka panjang dan fokus untuk menciptakan nilai yang terus berkelanjutan.